Salam olahraga, saya Anggito Abimanyu, Ketua Umum Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan pertandingan Asian Basketball League hanya di JAK TV, My City, My TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmalah. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmalah atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu, saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjelang makan aja, bisa sela waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ya ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebentar bawahnya udah macam-macam tuh, jangan wah jantung, jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana saya, udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung, alhamdulillah nggak apa-apa. Lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Nah seketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh suka ada Ustadz Sony. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling ngeliat tapi terus saya lihat aja gitu, lihat nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik nih saya bilang gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat. Saya balik ke dokter, obat. Ini obat. Tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kantor, sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mah saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1, setengah 2. Saya langsung, kok saya kok tangan-tangan aja ya gitu. Pas saya badan saya kok nggak pusing ya. Nah itu saya tanya di situ. Ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah ngikutin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya melalui Pak Sony. Gitu. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Penyakit gak ada tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu takut. Terus awalnya sih belum gitu. Keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman tuh kasih tahu ya,
untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa gitu kan. Emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas. Emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter, ya ternyata oke dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak ya. Nah saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya. Lihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan. Di TV saya lihat lagi kok kayak dari ucapan Bapak Ustadz Sony Sutris itu Pak enak itu, saya yakin wah gimana kalau saya berobat ke sana gitu. Jadi saya gak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama saya merasa udah bisa tarik nafas saya, udah bisa tarik nafas saja malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluar ya, tapi untuk malam mau tidur saya udah bisa tarik nafas, bisa kesesat. Terus pertemuan kedua sudah saya udah oke, udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga saya hampir 99% saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JAK TV, apa kabarnya? Senang sekali pada malam hari ini saya Tirta Maesari kembali lagi menjumpai Anda dalam The Power of Soul. Kalau kita berbicara The Power of Soul, pastinya kita berbicara juga tentang Bapak Ustadz Sony Sutrisna yang merancang mengenai teknik dari terapi kolbu. Dan pemirsa telah hadir juga di sini ada mantan pasien dari klinik terapi kolbu yaitu Ibu Ihwana. Dan tema kita untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai surat Anas atau yang diartikan manusia. Nah, sebenarnya mengapa surat ini diambil, dan sebenarnya mungkin kalau bisa ditilik sedikit ya, bahwa memang surat Anas ini adalah meminta perlindungan. Manusia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai surat Anas ini kepada Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Tapi sebelumnya pemirsa, Tirta akan menyapa Bapak Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabar, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan Ibu apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat Bu hari ini, Bu ya? Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan membahas mengenai surat Anas nih Pak ya, dimana surat Anas itu kan memang artinya manusia. Manusia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Mengapa sih Pak kok kita mengangkat surat Anas ini untuk dibicarakan untuk malam hari ini Pak? Iya, terima kasih Mbak Teta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada malam hari ini kita akan coba untuk mengangkat tema kita yaitu surat Anas. Saya pikir surat Anas ini sangat menarik untuk kita jadikan sebagai tema kita di malam hari ini, mengingat karena kita khususnya umat Islam pasti sudah sering mengenal bahkan membaca surat Anas ini. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kalau kita sering mendengar surat Anas dibacakan, sering sekali penekanannya pada minal jinnati wanas, sehingga akhirnya orang-orang yang mungkin tidak memahami dan mengerti surat Anas mengapresiasikan bahwa surat Anas ini diturunkan ke muka bumi tujuannya adalah untuk mengusir jin, agar supaya kita dilindungi dari jin, jangan sampai diganggu jin, kan begitu. Namun kalau kita coba lihat, ternyata surat Anas kegunaannya bukan untuk supaya kita diusir jin, tapi ternyata penggunaan dari surat Anas ini sangat luas sekali. Dimana kalau kita lihat ternyata arti daripada surat Anas di sana adalah kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita dilindungi dari setan-setan yang ada di dalam diri jin dan setan-setan yang ada dalam diri manusia. Nah, ini artinya bahwa setan itu bisa saja mungkin berada dalam diri kita juga, bukan? Karena kita kan juga manusia. Nah, saya pikir kita selama ini mengapresiasikan bahwa setan tersebut selalu dalam bentuk-bentuk yang mengerikan, yaitu misalkan sundel bolong ya, atau mungkin dalam bentuk kuntilanak dan sebagainya. Ternyata setan pada saat berada dalam diri kita, saya pikir punggung kita kan tidak pernah bolong, atau gigi kita juga tidak pernah keluar taring, kan begitu. Artinya pemahaman setan selama ini menurut saya sangat keliru. Jadi sebenarnya setan itu pada saat dia berada dalam diri kita, dia berbentuk apa? Ternyata dia berbentuk kotoran-kotoran hati, yaitu iri, dengki, buruk sangka, sombong, serakah dan sebagainya. Nah, demikian juga kalau setan berada dalam diri jin, dia akan berbentuk hal yang sama. Dari dalam bentuk iri, dengki, buruk sangka, sombong, dan sebagainya macam. Nah, di sini timbul pertanyaan para pemirsa.
bahwa pada saat setan itu berada di dalam diri manusia, dalam hari ini kita akan coba lihat dari sektor manusia dulu. Ternyata dia luar biasa sekali bahayanya. Saya ambil contoh misalkan, pada saat manusia itu di dalam hatinya ada setan yang bernama iri, atau dia bisa bernama dengki. Wah, manusia bisa bunuh-bunuhan karena dengki. Manusia bisa bunuh-bunuhan karena cemburu. Manusia bisa bunuh-bunuhan karena buruk sangka. Manusia bisa bunuh-bunuhan karena serakah. Nah, inilah makanya kita harus mewaspadai setan ini, dia masuk di dalam tubuh kita, dia dalam bentuk apa? Ternyata dia masuk dalam bentuk kotoran-kotoran hati tadi. Nah, itu satu penggunaan dari surat Anas yang sudah jelas, clear kan? Bahwa ternyata kita tahu bahwa surat Anas ini masuk dalam tubuh kita dan dia akan merusak kita dan dia akan mencelakakan kita. Nah, nanti akan kita coba jelaskan lagi lebih lanjut pada pembicaraan-pembicaraan selanjutnya. Iya, baik. Kita tahan sebentar ya Pak ya. Ya, seperti yang tadi Pak Ustadz katakan, kita masih akan melanjutkan lagi pemirsa pembincangan kita untuk malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepu, pilihan yang terbaik. Kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Karir yang unik nih. Dia 10 tahun di US itu nge-boom bang. Nyanyi rap pakai bahasa Jawa, terus nyanyinya lagi di Amerika gitu. Tidak ada kiat-kiat khusus, kita cuma beri abstraktif. Yang profesional loh, yang nggak pakai gitu. Penghasilan rendah masuk di sini. Tapi fasilitas juga harus Mengatasi macet, mengatasi banjir, ini semuanya nanti bisa dilakukan lewat JET. Tapi belum dibayar sertifikatnya ada, Pak. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam The Power of Soul dan tentunya masih bersama dengan Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Nah pemirsa, tema kita untuk malam hari ini adalah mengenai surat Anas. Seperti yang tadi Bapak Ustadz Sony katakan bahwa memang surat Anas ini adalah perlindungan diri kita dari godaan-godaan setan dan juga jin. Tapi ternyata sebenarnya setan ataupun jin yang ada dalam diri kita ini adalah sebuah kotoran hati ya Pak ya. Iya. Bukan setan yang berbentuk berwujud gitu, bukan ya Pak ya? Iya, jadi makanya kita perlu, saya pikir perlu luruskan dulu ya, setan ini selama ini kan gambarannya bahwa setan itu dalam bentuk pocong, ya dalam bentuk sundal bolong. Saya pikir itu kurang tepat ya. Setan itu masuk di dalam tubuh kita dan dia berbentuk kotoran hati. Nah karena itu sebenarnya surat Anas diturunkan ke muka bumi ini itu ternyata penggunaannya sangat luas sekali. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kalau misalkan kita sedang di lampu merah, mungkin timbul perasaan takut, jangan-jangan nanti ada jambret, ada rampok. Nah di sini pentingnya surat Anas. Kita minta kepada Allah ya agar supaya kita dilindungi dari setan-setan yang ada di dalam diri penjambret, setan-setan yang ada di dalam diri orang-orang yang ada di sekeliling kendaraan kita, atau mungkin kita sedang berada di kantor. Banyak kawan kita yang tidak suka dengan prestasi kerja kita. Nah, kita minta kepada Allah untuk dilindungi dari perasaan-perasaan iri kawan-kawan kita yang sedang ada di kantor tadi. Atau mungkin itu juga bisa berada di dalam diri kita. Ya, perasaan iri kita terhadap kesuksesan orang lain.
perasaan iri kita terhadap kepada tetangga, ya, atau mungkin kita buruk sangka kepada teman kita. Nah, kita bisa minta kepada Allah supaya kita dilindungi dari setan-setan yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi dari pemahaman ini terlihat sekali para pemirsa bahwa penggunaan surat Anas ini sangat luas. Jadi alangkah sangat sayangnya kalau surat Anas ini hanya ditempatkan pada satu gang kecil yang dimana digunakan hanya untuk ngusir jin, padahal peruntukannya bukan untuk ngusir jin. Jadi sudah dikebiri surat Anasnya menurut saya. Jadi sudah ditempatkan di tempat yang salah, penggunanya tidak dimaksimalkan. Nah, karena itu maka pada malam hari ini saya pikir sudah sepantasnya kalau surat Anas ini kita jadikan sebagai tema obrolan kita di malam hari ini, agar supaya ke depan kita coba untuk mulai mengerti apa sebenarnya arti dari surat Anas ini. Dan ternyata memang para pemirsa, penggunaan dari surat Anas ini luar biasa sekali. Saya ambil contoh saja para pemirsa, kenapa saya katakan luar biasa. Kalau hati kita ini sudah dipenuhi dengan iri, dengan dengki, dengan buruk sangka, dengan sombong, dia terlalu kuat si kotoran-kotoran setan itu yang ada di dalam hati kita. Dia akan membentuk dinding. Kalau itu sudah terbentuk, dinding itu sudah terbentuk, naudzubillah min dzalik. Orang dengan sekali berustadz, kiai tidak akan bisa membuka dinding itu. Jangankan ustadz, jangankan kiai, jangankan para wali, para nabi sekalipun gak bisa membuka dinding itu. Saya ambil contoh misalkan bagaimana Nabi Musa misalkan pada saat itu ingin membuka dindingnya Fir'aun, gak bisa. Nabi Ibrahim alaihissalam misalkan ingin membuka dinding bapaknya sendiri, gak bisa. Rasulullah ingin membuka dinding pamannya, nggak bisa. Nah, ini artinya apa? Jangan main-main dengan urusan setan. Karena sekali dia menguat di hati kita, dia membentuk dinding. Naudzubillah min dzalik. Nah, dan satu lagi para pemirsa, untuk misi membuka dinding ini, kalau kita lihat dari sejarah yang diceritakan oleh Allah di dalam kitab suci, bayangkan saja, manusia-manusia hebat dengan membawa mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah, diturunkan ke muka bumi ini. Kalau kita lihat dari mulai zaman Nabi Musa, ya, bisa membelah lautan, tangannya bisa mengeluarkan cahaya, lautan pun bisa berubah menjadi merah, dan segala macam mukjizat-mukjizat dimiliki. Coba perhatikan, begitu banyaknya orang-orang hebat yang diturunkan. Tapi sampai dengan terakhir Rasulullah, nabinya sudah habis, selesai, udah nggak ada nabi lagi. Kita sudah tidak punya stok nabi, sudah habis nabi, urusan nabi. Tapi coba perhatikan, urusan kebejatan akhlak ini kan masih terjadi di alam dunia ini. Ya. Makanya diturunkanlah kitab suci Al-Quran, diturunkanlah surat Anas. Kenapa? Karena nabinya sudah nggak ada, maka diturunkan. Nah, karena itu saya pikir pada malam hari ini sudah sepantasnya kita mengangkat tema kita surat Anas ini, agar supaya surat Anas ini betul-betul digunakan sesuai dengan kenapa dia diturunkan. Ya, salah satunya adalah supaya bisa membongkar tadi setan-setan yang berupa iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu. Karena kalau kita tidak menggunakan itu, kita mau minta tolong siapa lagi? Nabinya sudah habis, sudah selesai, tidak ada lagi nabi. Sementara urusan setan yang ada dalam hati kita ini kan masih berlanjut. Saya pikir demikian. Jadi memang setan yang paling harus ditakuti oleh manusia adalah setan dalam diri kita sendiri ya Pak ya? Saya pikir demikian. Dan yang lebih harus diwaspadai lagi itu setan serakah. Setan serakah. Nah, kita masih akan membahas lagi nih Pak, setan serakah. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam The Power of Soul. Pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu. Wah, kakak cantik sekali. Kan aku pakai cepu. Cepu, pilihan yang terbaik. Rumah gua seperti ini dibuat untuk rumah Loma Skywalker yang terkenal. Nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya, jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Mau detail ceritanya, langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Siapin banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu.
Orang-orang yang tidak pernah berselawat terhadap Nabi, melalui peringatan seperti ini akhirnya kita tergerak hatinya untuk berselawat. Satu pantun lagi buat AA, ya kan? Ikan asin pakai rujak, silakan diterusin Rejak. Nggak nyambung. Apakah musibah ini bagian daripada takdir? Iya. Antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Biar kata rumahnya kecil, dadanya gede. Jangan mikirin yang Indahnya berpikir menyambut pergantian tahun, jadi lebih banyak. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam The Power of Soul. Dan pemirsa, untuk alamat dari klinik terapi kolbu, Anda bisa langsung catat alamatnya, berada di Jalan Utan Kayu Raya, nomor 24 Jakarta Timur 13120, dan teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 021705800381. Dan Anda juga bisa membuka websitenya sekarang juga. Anda bisa langsung cari informasi mengenai Power of Soul ini. Caranya tinggal ketik www.powerofsoulindonesia.com. Dan sekarang ini Tata langsung akan kembali lagi ke Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, mohon maaf nih, sebelum kita membahas mengenai setan serakah yang ada dalam diri kita, Tata akan ngobrol dulu sebentar dengan Ibu Ihwana ya Pak ya. Baik, Ibu Ihwana, Ibu datang ke Pak Ustadz pasti memiliki tujuan ya Bu ya. Apa sih Bu tujuan utamanya pada saat itu Bu? Ya, untuk berobat. Untuk berobat. Iya. Sakit